Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa aspek dalam pemilu, yaitu terkait dengan besaran daerah pemilihan dan electoral threshold atau ambang batas parlemen, serta dampaknya terhadap tingkat disproporsionalitas hasil pemilu dan sistem kepartaian. Pernah kita berpikir mengapa partai yang mendapatkan banyak suara dalam pemilu belum tentu mendapatkan banyak kursi di parlemen? Fenomena ini biasanya dikenal dengan istilah disproporsionalitas hasil pemilu. Dua faktor yang kerap menjadi penyebabnya adalah dengan besaran daerah pemilihan dan electoral threshold atau ambang batas parlemen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dan dampak dari besaran daerah pemilihan dan electoral threshold terhadap tingkat disproporsionalitas hasil pemilu dan sistem kepartaian. Pertama, dari kursi duduk atau besaran dapil. Besaran dapil merupakan jumlah kursi yang tersedia dalam satu daerah pemilihan. Semakin kecil besaran dapil, semakin besar kemungkinan suara minoritas tidak berlaku. Yang mana ini akan menyebabkan sistem menjadi tidak proporsionalitas atau disebut dengan disproporsionalitas hasil pemilu. Sebaliknya, dapil dengan makin yang besar cenderung mengikuti pada representasi partai yang minoritas. Namun, hal ini juga akan berpotensi terjadinya fragmentasi partai politik yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Yang kedua, mengenai electoral threshold. Electoral threshold juga berpengaruh terhadap disproporsionalitas dan kepentingan. Threshold yang tinggi dapat mendatangkan kecil jika sistem menjadi lebih sederhana. Namun hal ini akan menyebabkan representasi secara minoritas dan meningkatkan disproporsionalitas. Sementara threshold yang rendah memberi lambat kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen. Tapi hal ini juga akan menyebabkan perbedaan partai. Setelah kita memahami definisi dan efek dari besaran daerah pemilihan dan electoral threshold terhadap sistem kepartaian dan tingkat disproporsionalitas pemilu, kita akan beralih mendapat mengenai perhitungan tingkat disproporsionalitas dan jumlah partai efektif. Yang pertama, untuk mengukur seberapa tingkat disproporsionalitas pemilu, kita dapat menggunakan metode yang digunakan, yaitu metode Gallagher Index atau LSI. Berikut adalah rumusnya. Nah, semakin besar nilai LS10, semakin besar ketimpangan antara perolehan suara dan kursi. Artinya apa? Artinya hasil pemilu makin tidak proporsional atau tingkat disproporsionalitasnya tinggi. Lalu, bagaimana dengan sistem kepartaian? Kita dapat mengukurnya dengan menggunakan salah satu metode atau rumus effective number of parties dari partisipasi daerah indeks. Berikut adalah rumusnya. Rumus tersebut bukan hanya sekedar untuk menghitung jumlah partai secara formal, melainkan menghitung jumlah partai secara efektif yang ada. Semakin tinggi indeks PSP, maka jumlah partai yang efektif juga tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah partai yang memiliki kekuatan yang seimbang. Sementara jika ESP rendah, maka jumlah partai efektif yang ada juga sedikit, yang mana ini menunjukkan adanya dominasi partai besar. Jadi sederhananya, EMP membantu kita memahami seberapa fragmentasinya atau terpisahnya sistem kepartaian besar. Definisi tentang menjadi electoral threshold dan pemilihan serta pengaturan disproporsionalitas dan penggunaan partai efektif. Kita disimpulkan bahwa besaran daerah pemilihan dan threshold adalah yang lebih penting yang tidak berhasil dan konstruksi dan kepartaian. Dengan memahami bagaimana sistem kerja, kita bisa membaca hasil pemilu dengan lebih akurat.